Aum Swastiastu. Hong Ulon Basuki Langgeng. Umat sedharma dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Soma Hilda, dalam acara Sentuhan Iman dalam Agama Hindu. Saat ini kita sudah berada di Pura Widyakarana. Pura ini terletak di Pegunungan Tengger, tepatnya di Desa Kayu Kebe, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Pura ini berdiri sekitar tahun 1983 di atas tanah seluas kurang lebih 1.779 meter persegi. Bapak Ibu pemirsa TVRI Jawa Timur sekalian, segala tindakan-tindakan kita tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Orang tua kita sering mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari kesehariannya ataupun juga dari kitab Purana dan juga Itihasa. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 1 Sloka 40 dikatakan bahwa Kulakshaya Pranasyanti Kula Dharma Sanatana Dharma Naste Kulam Kristanam Adharma Bibhavati Utah. Hancurnya sebuah peradaban diakibatkan karena penerus-penerusnya tidak lagi menjalankan kebiasaan-kebiasaan, tradisi, atau budaya yang dijalankan oleh leluhur-leluhur mereka. Pada saat itu, kebenaran akan hancur dan ketidakbenaran akan menguasai seluruh tingkah laku manusia. Seperti halnya dalam kisah Mahabharata, hancurnya keluarga Bharata akibat perang Bharatayuda diakibatkan karena keluarga Pandawa dan juga Kurawa tidak lagi menjalankan kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh guru dan juga orang tua mereka. Untuk lebih lanjut lagi, kita akan menyaksikan kegiatan pemuda dan pemudi di Desa Kayu Kebe dalam rangka mempertahankan budaya dan tradisi yang ada, sehingga Dharma tetap dapat ditegakkan. Kok di polo kene wae padha ditabuh gamelane. Oh. Kilo polo. Iya ditabuh polo. Ayo Mas Nopal, ditabuh ketipu ki dhisik kok gantian. Oh, iya, Mas. Tak tabuh ya, Mas. Ya oke, sabune. Ayo Mas. Ora latihan bareng-bareng. Ayo, Bro. Wes iki Mas. Lah saiki ayo padha gentenan nabu bali kanjur. Oh iya Mas, ayo ditabuh wis padha latihan wis. Ayo. Ayo kanca ditabuh. Ayo padha ditabuh bali kanjure.
Mas Ribut, ya apa arek balik kanjuran wis. Ngene ya. Masuk wis, Mas. Masuk wis ah. Nah, lek padha penake kabeh, saiki wis wayahe sembayang. Oh, nggih. Wis yo. Wis ngasut dhisik, ayo sembayang bareng-bareng. Engko nang latihan maneh lek misal apa menakni sing guru mantep. Wis ya. Ayo Mas Ribut, jangan arek Mas Ribut. Ayo, bolo. Oke. Apa Mas? Sira nyare mbok sing pantes titik katin sembayang iku. Lho, iku ono sing gawe swal tapi Ya tapi kan pantes ana kembene mbok gawe kemben, mbok mulih njuk kemben dikit kan. Mbok sing pantes titik ngedep sing gustine iku. Apa sih Mas tadi? Iki deloken pakaiane kate sembayang. Duh, kancane kate sembayang wis kuwi Sing siap-siap pantes kok kate titik. bengkerengan ndek kene apa polahe. iki yo Mak oleh mlebu. Iki Apa, pakaiane Mas Adi? pakaiane mbok seenggake kan rapi ngono lho. Tapi kan wis nggawe udeng iki. Yo iso rane lho. Sik, apa sing dipermasalahno? Pura Widya Iki Karama. pan- Daerah kayu Coba putih. deloken pakaiane lho. Oh, pakaian iki, oh iki ya celana ndek ya. Swastiastu anak-anak. Swastiastu. Langgeng Basuki. Ono opo nih kok koyoke rame nih Bapak dengar tadi. Wah, ini kok ini loh, anak-anak tadi kan sudah masuk. Terus ini Mas Adi sih rame dengan ini. Ada yang bertiga ini. Oh. Aku sampai dari dalam itu keluar lagi kok sampai perdebatan gitu loh. Ya. Apa Mas Adi yang dia perdebatkan Mas Adi? Ketika anak-anak kalau berpakaian ke pura kan Nah, tapi tidak itu terlalu loh Mas bagus becer gitu. beda. Ya sudah. Enak dipandang. Gini aja. Kalau memang kalian masih bertengkar karena bagaimanapun kita sembahyang itu pikiran itu harus benar-benar tenang. Jadi nggak ada emosi. Ayo kalau gitu, mumpung juga ada beberapa tokoh narasumber kita, ayo kita ngobrol dulu sedikit tentang etika pakaian dan sembahyang. Soalnya kita juga bingung. Ini mau memperbolehkan ini nggak tahu yang benar mana, Iya. yang sesuai etika itu yang mana, ngoten lho, Pak. Jadi Ayo, ayo monggo. Oke, Nggih. di sana ya. Di Ayo, sini silakan. Pak Kiding, nggih. Ya, di sana. Nggih. Ya, silakan. Ini pada ngerti apa yang sesuai ngoten lho. Om Swastiastu, Swastiastu. di sini saya mau bertanya kepada Pak Gede tentang bagaimana cara berpakaian etika untuk ke dalam pura. Itu aja Pak. Oh, nggih. Mohon dijawab. Nggih, ya, Dengan- sukses nggih. Ya, anak-anakku, terimalah salam panganjali Bapak Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi sedikit kaget saja nih ya. Bapak dengarkan kalian mau sembahyang tapi kok rame-rame nok ngarepe candi kurung itu ya. Candi kurung ya. Ya candi kurung padahal kita mau menghadap Sang Hyang Widi sebenarnya bagaimana pikiran kita itu dibuat suci gitu loh, bebas. Kalau kalian marah-marah katakan bengkerengan kayak tadi itu juga termasuk kategori cuntake. Jadi cuntake jadi pikiran. Karena apa? Setiap aktivitas kita itu bersumber dari pikiran. Kalau di dalam Saras Camu Saya Sloka 80 itu ada mengatakan ikang manah ngarania ya ika witning indriya maprawerti teuring subuh asubuh karma kunang ikang manah prihen kaher tanya sakareng. Jadi pikiran itu awal dari gerak indria kita. Kita mau menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widi, tetapi ketika pikiran kita kotor, dicerahi oleh nafsu marah habis bertengkar itu, kita tidak akan sampai kepada Sang Hyang Widi. Jadi prihen kahartanya, oleh karena itu pikiranlah yang pertama kali harus kita kendalikan. Nah, terlepas dari peran pikiran itu, etika dalam bersembahyang itu juga harus kita ikuti. Jadi berpakaian itu kan sebenarnya wujud dari etika. Ya, wong kita di rumah aja pakaian tidur kita mesti beda, ya kan? Berangkat sekolah ganti lagi. Mau olahraga ganti lagi kan gitu. Lo masa sembahyang kita sembrono atau sembarangan kan ya tidak boleh gitu. Jadi tubuh kita ini kalau kita lihat itu ada 9 lubang. Namanya nawa dwara. Nah, di dalam Kitab Manusmriti Adya 5 Sloka 133 itu mengatakan dwara atau lubang yang berada di bawah puser itu kotor. Urdhwam nabrayan tani mediani sarwasah. Jadi semua lubang yang ada di bawah puser ke bawah itu kotor. Sehingga satu syarat utama kita bersembahyang masuk ke mandala utama menggunakan senteng.
Masih pakai senteng enggak? Boten. Ini salah. Kalau dia pakai celana pendek, pakai kaos, enggak masalah. Salahnya dia tidak pakai senteng. Itu loh. Kalau dia pakai senteng diizinkan. Nggak apa-apa pakai celana pendek. Kecuali kalau seorang wanita pakai celana pendek, enggak boleh. Ya. Di dalam kitab Kama Sutra itu ada mencantumkan bahwa seorang wanita itu berpakaian harus menutupi pundak. Pundak, kemudian ini apa namanya? Dada ya, dada, kemudian sama paha. Ini harus ditutupi dalam kitab Kama Sutra. Nanti kalian cari etika berpakaian menurut Kama Sutra. Jadi itu pakaian sehari, apalagi kita berpakaian untuk bersembahyang. Sekali lagi, kalau menggunakan pakaian hitam, celana pendek, warna putih, tadi Bapak dengar mau pakai apa tadi balang, itu diizinkan, tetapi syaratnya harus pakai senteng, itu yang pertama dulu. Senteng, karena tadi lubang yang ada di udel ke bawah, ini adalah kotor. Sementara kita kan tidak mungkin tubuh kita nih potong ke bawah, tinggal nang jowo kan enggak. Ya tetap di bawah. Nah kotoran itu kita ikat dengan senteng, itu fungsinya senteng. Ya. Nah, sebelum tadi Bapak lihat juga kelihatannya kalian habis main latihan tadi langsung ke Mandala Utama saja, tidak melakukan acemana. Acemana itu apa? Proses penyucian diri. Ingat, di dalam tubuh kalian itu ada 12 kotoran. Baru tahu kan? 12 kotoran yang membuat tubuh kalian itu tidak suci. Kitab Manu Semerti Adya 5 sloka 135. Wase cukra masring maja mutrawit beranakar nawit kles masu dusike dua dasa caite nrina malah. Dua dasa caite itu 12 kotoran yang membuat tubuh kalian itu tidak suci. Mulai dari atas ya, air mata. Makanya ketika kalian sedang sedih meneteskan air mata itu ojo nang Mandala Utama, itu kotor air mata itu. Keluarga kalian meninggal kan tidak boleh kena tetesan air mata ya kan. Kemudian yang kedua adalah ketek. Sampai tangi turu, ketekan budal nah sembayang. Kotor. Udah kotor ketek. Kemudian kotoran telinga. Kemudian kotoran hidung, upil. Kemudian air liur, makanya masuk Mandala Utama kalian jangan berludah. Ya, kemudian keringet. Kemudian kotoran lemak, mungkin habis nyuci motor apa-apa kotoran lemak ada. Kemudian selanjutnya adalah air kecil, habis pipis, kalian harus dibersihkan, harus melakukan acemana. Kemudian air mani, kemudian air besar, kemudian darah. Nah, adik-adik yang perempuan, ketika haid kan tidak boleh ke Mandala Utama. Kadang-kadang masuk kotoran. Tadi air besar sudah ya, air besar, kemudian sumsum, kemudian cairan otak. Jadi ingat ada 12 kotoran. Nah, bagaimana membersihkan itu kan begitu pertanyaannya. Kalian harus mandi. Nah, proses membersihkan itu yang disebut dengan acemana. Oke, jadi acemana itu membersihkan diri, atau kalau teman-teman saudara kita muslim itu menyebutkan dengan wudu. Kalau kita itu acemana. Jadi diusahakan harus dengan mandi. Kalau Manu Semerti Adya 5 sloka 109 ini kan mengatakan abdir gatrani sudianti. Abdir tubuh ini disucikan dengan air. Kalian harus mandi. Oh Pak De, wadem isuk kan, aku nggak adus. Boleh, tapi hanya berkumur, cuci muka, bersihkan hidung, bersihkan telinga, cuci kaki dan cuci tangan, diizinkan. Tetapi itu juga ada aturannya, dari mana mulai. Kita mulainya harus dari cuci tangan dulu, bersihkan dulu tangannya, tapi usahakan dengan menggunakan air yang mengalir ya. Jangan air dalam baskom digawe kotorannya kan cek nang kono, nggak iso. Kudu air yang mengalir. Jadi tangan, setelah tangan kita bersih, kita cuci muka 3 kali ya. Kita berkumur, kita bersihkan hidung, bersihkan telinga, bersihkan kaki, kemudian cuci tangan lagi. Syukur-syukur hafal dengan doanya. Cuci tangannya, Om sudah Om Ati sudah mempengkelu. Om Cam Mani sudah gua pakai wajah. Om Wakre sudah pakai berkumur. Om Seradai India sudah telinga. Om Am kan sekali sarai nama suahu kaki. Kemudian cuci lagi tangan. Om sudah Om Ati sudah, baru kalian berpakaian. Ingat, pakaian pakai senteng, pakaian pakai udeng. Tidak perlu pakaian harus baru, tidak. Oke, suwek-suwek siti nang buri ra apa-apa. Tapi tetap pakai udeng, pakai senteng.
Jadi itu syarat utama. Perbedaan dalam berpakaian itu diizinkan ya, karena di dalam Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 11 itu mengatakan ye yato mam prapadiante tam taiwa bajami aham mamaurat manuwartante manusia parta sarwasa. Jadi dengan jalan apapun, dengan cara apapun umatku atau manusia mendekatiku akan aku terima. Jadi caranya bagaimana terserah kalian, menurut cara Bromo, cara Tengger, cara kayu kebak monggo. Maksudnya caranya bukan cara nungging apa cara jengking, enggak. Artinya cara budaya dan tradisi yang ada di Tengger ini, ayo itu dipertahankan. Pakaiannya hitam-hitam dengan udeng kayak Mas, apa namanya? Mas Adi, ya itu boleh, silahkan. Nah, itu adalah keberagaman. Nah, khusus untuk yang wanita, yang perempuan, harusnya rambutnya itu dikepang, digelung harusnya. Tapi kan kenapa tidak boleh kalau wanita harus istilahnya kalau bahasa Bali itu megambahan apa namanya terurai itu tidak diizinkan. Kenapa? Itu adalah kalau di dalam Mahabharata itu kan lambang dari siapa namanya? Dewi Kunti. Kunti ketika marah waktu dia ditelanjangi oleh siapa? Dusasana. Dusasana waktu main dadu itu kan dia, aku tidak akan mengikat rambutku sebelum aku cuci oleh darahnya Dusasana. Artinya kan dalam kemarahan. Jadi ketika rambut kalian terurai begitu, seolah-olah melambangkan kemarahan gitu. Walaupun kalian masuk dengan rambut terurai kelihatan lebih cantik, ya enggak. Nah, sementara untuk yang laki-laki menggunakan udeng ini adalah lambang dari pengendalian pikiran. Jadi bagaimana ketika kalian bersembahyang masuk ke mandala utama itu, pikiran itu sudah terkonsentrasi hanya tertuju kepada Sang Hyang Widi, tidak memikirkan yang lain. Dengan tertuju kepada Sang Hyang Widi, doa atau permintaan kalian pasti akan dikabulkan. Dalam Bhagavad Gita, Adya 9 sloka 22 mengatakan, Ananias cintayanto mam ye janah paryupasate, tesam nitya biyuk samam yoga kesemam wahami aham. Siapapun yang memusatkan pikiran hanya kepadaku dengan penuh rasa bakti, Ananias cintayanto mam, tidak memikirkan yang lain. Akan aku berikan apa yang engkau tidak miliki dan akan aku lindungi apa yang menjadi milikmu. Ngoten lo Sang Hyang Widi itu kan. Sama dengan ketika kalian punya pacar jauh menghayalkan kan musatkan bayang no wajahnya DE tok yo. Wong delok PT ketok wajahnya DE kan. Ketika aku memandang ayam, kulihat wajahmu di sana lo kan. Demikian juga Sang Hyang Widi, ayo pusatkan pikiran kepada beliau, mengingat beliau gitu loh. Jadi dengan demikian apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan itu akan tercapai kan. Kadang-kadang kan anak sih ngomong, wah aku lu rajin sembahyang, koncoku sembahyang ping telu aku ping papat. Tapi kok aku nggak pernah terkabul yang apa yang aku inginkan. Mungkin adik-adik anak-anakku evaluasi, apakah ada yang salah dengan cara kita bersembahyang. Kalau kita tidak mengikuti aturannya kan kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya kan? Jadi apa yang dituntunkan oleh Weda itu ayo diikuti. Tetapi ingat tradisi dan budaya yang ada khususnya di Bromo di Tengger ini ayo adik-adik jalankan, ayo adik-adik pertahankan. Tetapi tidak saja dalam konteks kontestasi atau tampilan, tapi ayo wujudkan dalam perilaku. Seperti tadi itu bagus kalian mengingatkan temannya, tapi ojo gegeran. Nah, jadi kebetulan tadi Bapak ambil jeruk mangku ada lewat, ada Pak Dewo juga lewat, jadi bisa memberikan satu pengertian dia. Mungkin demikian dari Bapak. Mungkin jeruk mangku ada tambahan? Ya, udah cukup. Di Pak Dewo ada tambahan? Nah, mungkin ada pertanyaan juga? Ada yang masih ganjal rasanya ngono wis. Bebas saya. Bagaimana Mas Adi? Ada pertanyaan? Juga cukup. Masih ada Pak. Nggih. Untuk masalah gamelan ini kenapa kok harus berbeda begini? Harus ditabuh semua, bisa dijelaskan juga gitu. Perbedaan itu sesuatu yang mustahil, tidak dapat kita hindari. Mas bayangkan, kalau gamelan isinya gupak tok, enak apa suaranya? Jawabannya itu ketemu ya, bahwa perbedaan ini menciptakan keindahan.
Kalau di dalam kitab Manusemerti Adya 2 sloka 187, Tuhan itu menciptakan keberagaman untuk saling melindungi. Sarwasya tu sarganya gyoptantaya mahayudi. Mukul bau pajana prita karma nakal payat. Tuhan menciptakan perbedaan itu untuk saling melindungi. Seperti hanya pundak, paha, dan kaki. Tubuh kalian ini berbeda apa enggak? Berbeda. Bayangkan kalau tubuh kalian ini bundar kayak kepala kabeh, kayak apa? Ya, gitu. Justru perbedaan, kepalanya bundar, telinganya gepeng, hidungnya mancung, bibirnya begini, tangan lurus. Akhirnya kan sempurna, kelihatan bagus. Ya kan? Bayangkan benar tadi bundar kabeh, enggak karu-karuan. Artinya perbedaan ini ayo kita pahami untuk saling melindungi. Perbedaan ini akan menciptakan keindahan. Perbedaan ini menciptakan kesempurnaan. Dalam jari tangan kalian ini filsafatnya besar, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Ini melambangkan kebenaran. Positive thinking, selalu berkata, oh bagus. Kan begini dia. Bagus. Ini melambangkan ego, kamu jelek, kamu jahat. Ya. Ini melambangkan, jangan diteruskan. Sudah ya. Ini melambangkan orang yang baik hati, tempat cincin. Ini seorang, ya jari manis kan di sini. Ini melambangkan apa? Sepurane ya bro, ayo bayan. Kan ngono ya? Ayo dong, yo ya kan? Ini melambangkan orang yang penuh maaf. Sudahlah. Jadi dengan demikian, perbedaan-perbedaan itu ayo jangan dipertengkarkan, tapi jadikan perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Agar apa? Dharma akan tetap tegak di bumi Bromo atau Tengger ini. Ya. Gini gitu ya Mas? Cukup ya? Ya cukup. Terima kasih Pak Mungkin penjelasannya. rekan-rekan di sini bagaimana wis memahami terkait etika ataupun budaya ataupun apa yang sudah dijelaskan Pak Gede? Sudah ya? Oke wis, berarti kalau sudah Mas Adi ojo engkel-engkelan maneh iku ambek mesakno iku lho, ade wis abang ireng wis kate balik maneh iku Mas Adi. Mana-mana nang pura ya wis delok pantese. Wis ya. Yes, mungkin itu Pak Gede, ini rekan-rekan sudah plong semua. Dan mungkin untuk hari ini sudah plong, biar yang tadi itu pakai. Silakan ambil beban dulu. Silakan kalian sembahyang. Oke. Kita tutup para mesanti dulu. Oke. Ya. Silakan. Oke, matur nuwun Pak Gede. Atas informasinya mungkin di sini sudah jelas semua untuk rekan-rekan pemuda, khususnya terkait etika, kepura dan juga budaya tadi, antara perbedaan seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan mungkin nanti kedepannya kami bisa mengontrol emosi dari generasi muda itu, seperti itu. Dan kami akhiri dengan pujian para Masanti. Om Santi Santi Santi. Wes, ayo monggo sembahyang. Boleh, cukup bebet. Ayo. Sepurane. Boleh, cukup bebet sih, boleh. Bapak Ibu pemirsa TVRI Jawa Timur sekalian, demikian tadi pemaparan mengenai bagaimana cara pemuda dan pemudi menanggapi perpaduan budaya yang ada di Desa Kayu Kebek. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Seperti halnya yang dikatakan dalam Bhagavad Gita Sloka Adhyaya 16 Sloka 23. Ya sastra vidim usyarya vartate kama karatah. Nasada sidim avapnati nasukam naparam gati. Yang artinya, ia yang meninggalkan ajaran kitab suci berada di bawah pengaruh nafsu keinginan mereka, dan mereka tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan, dan tujuan tertinggi. Umat sedharma dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, agama tanpa budaya akan hilang keindahannya. Begitu juga sebaliknya, budaya tanpa agama akan kering tanpa memiliki makna. Kami akhiri dengan puja para Masanti. Aum Santi 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 Aum. Hong Ulun Basuki Langgeng.